Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan kita malam hari ini seputar sebuah tema yang sangat mengerikan kita, adalah berkaitan dengan masalah bahaya riba dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW pernah memperingatkan umatnya akan fitnah harta yang akan menimpa mereka. Bukanlah kefakiran yang beliau takutkan, namun sebaliknya beliau justru khawatir jika fitnah harta duniawi menimpa umatnya, sehingga mereka melalaikan daripada akhirat. Kalau kita fokus kepada fitnah dunia atau fitnah harta, akan melupakan kita kepada akhirat, akan melalaikan kita daripada Allah, daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau haram. Dan ini memang berkaitan dengan masalah memperoleh harta kita, mencari harta kita. Ini tanda hari kiamat, tanda di antara tanda hari kiamat yang kecil. Orang tidak akan peduli dari mana dia memperoleh harta, dari yang halal maupun dari yang haram. Kenyataan pun membenarkan apa yang beliau SAW sabdakan di dalam hadisnya. Bukanlah tidak sedikit kaum muslim atau muslimin yang terfitnah dengan harta, sehingga mereka melegalkan segala cara demi mendapatkan kenikmatan duniawi yang mereka inginkan. Salah satu bukti adalah mereka melakukan praktik yang disebut dengan praktik ribawi atau riba yang dilakukan oleh komunitas muslim. Lagi-lagi alasan mereka berjuang pangkal pada ketamaan, kerakusan terhadap dunia dan harta. Permasalahan riba inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah. Hal ini mengingatkan kita betapa pentingnya masalah ini. Kaum muslimin perlu mengetahui hakikat riba serta keburukan yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat membentengi dan tidak menjerumuskan diri kita dalam berbagai transaksi yang disebut transaksi ribawi. Kita harus mengenal riba lebih dahulu. Riba secara bahasa dan secara istilah atau istilah fikih atau syariat. Riba secara bahasa adalah tambahan. Riba itu artinya tambahan. Secara syariat, riba berarti adanya tambahan dalam suatu barang yang khusus, dan istilah ini digunakan pada dua bentuk riba, yaitu riba al-fadl dan riba nasi'ah. Nanti kita akan mengenalnya. Riba itu menurut mayoritas ulama dibagi dua, riba al-fadl dan riba nasi'ah. Dalam mazhab Syafi'i dibagi riba menjadi tiga, riba al-fadl, riba nasi'ah, dan riba liyad. Maksud tambahan secara khusus adalah tambahan yang diharamkan oleh syariat Islam, baik diperoleh dengan cara penjualan atau penukaran
atau pinjaman yang berkenaan dengan benda yang disebut dengan riba. Kenalilah, ketahuilah bahwa riba hukumnya haram menurut Al-Quran, menurut hadis Rasulullah dan ijma' umat Nabi Muhammad SAW. Macam-macam riba. Yang pertama, riba an-nasi'ah. Riba karena mengakhirkan tempo, tambahan nilai hutang sebagai imbalan dari tempo yang diundurkan. Contoh, saya pinjam uang 1 juta dan jatuh temponya sebulan, saya harus bayar 1 juta. Dia bilang tidak apa-apa, saya akan memberikan, saya mengundurkan Anda setengah bulan lagi, sepekan lagi, 2 bulan lagi, dan nanti kamu bayar 1.200.000. Maka itu disebut riba nasi'ah. Di manakah riba nasi'ah itu mengakhirkan, karena tambahan ini sebagai imbalan dari tempo hutang yang diundurkan. Hutang tersebut bisa karena penjualan barang atau hutang. Ya, contoh, saya beli mobil kredit atau motor atau beli rumah. Ketika jatuh tempo saya harus bayar cicilan mobil atau rumah tersebut pada tanggal 10 setiap bulan. Ternyata pada tanggal 10 saya belum mampu bayar, dia mengundurkan saya, mengakhiri atau mengakhirkan pembayaran tersebut pada tanggal 20 boleh, tanggal akhir bulan boleh, tapi ada tambahan, itu riba nasi'ah. Jelas? Maka kalau saya pinjam uang dari orang, jatuh temponya tanggal 10, tanggal 1, lalu saya belum mampu bayar, dia bilang enggak apa-apa, saya mengakhirkanmu, saya memberikan waktu lagi, tetapi nanti kamu akan bayar tambahan lagi. Itu disebut riba nasi'ah. Yang kedua, riba al-fadl. Riba karena kelebihan, yaitu riba dengan sebab adanya kelebihan pada barang-barang yang sejenis saat ditukarkan. Riba ini juga disebut riba an-naqd, ya, kontan. Sebagai kelebihan dari riba nasi'ah, juga dinamakan riba khafi, yang samar, sebagai kelebihan riba, ya, yang jali, yang nyata. Para jamaah yang dimuliakan Allah, inilah ancaman di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah kepada mereka pelaku riba. Dalam surat Al-Baqarah, dan ini ancaman paling berat dalam Al-Quran, tidak ada ancaman melebihi daripada ancaman yang kita akan sebutkan ini. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, ya, yang belum diambil, yang belum dipungut oleh kita. Tinggalkan, biarkan saja. Jika kamu orang-orang yang beriman, berarti di sini syaratnya orang beriman tidak mendekati riba. Kalau dia ada transaksi riba, dia lepas. Untuk apa? Menjaga keimanannya. Kemudian Allah katakan, maka jika kamu tidak mengerjakan, tidak meninggalkan sisa-sisa riba tersebut, ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Tidak ada ancaman lebih berat daripada ancaman ini. Allah Rasul akan memerangi kita. Ya, ada pertanyaan, masa Allah Subhanahu wa taala memerangi kita, Rasul memerangi kita? Bagaimana caranya? Kata ulama, Allah melalui orang beriman akan memerangi kita. Rasulnya SAW melalui aturannya, orang-orang beriman akan memerangi kita. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Artinya apa? Kamu tidak ada tambahan. Kamu tidak melakukan kezaliman dan tidak pula dizalimi oleh orang lain. Menganiaya orang atau dianiaya oleh orang lain. Artinya apa? Jangan sekali-kali berlaku zalim kepada diri sendiri dan berlaku zalim kepada orang lain.
Ini ayat yang kita gunakan untuk orang yang kerasukan, bahwa orang kerasukan itu ada. Ini dalilnya. Dan tentang riba juga ada ini di sini. Maka kita gunakan dua dalil. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Ini ayat tentang bukti yang dalil ulama bahwa manusia itu bisa kerasukan, kemasukan jin bisa. Ini dalilnya. Dan ini juga dalil untuk riba. Hai orang beriman, orang-orang yang makan, ya, mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Itu orang bangkit dari kubur, orang yang makan riba itu bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan syaitan. Berarti kerasukan syaitan itu di dalam tubuh manusia itu bisa adanya. Dan harta kita akan hilang berkahnya. Kalau Anda melakukan transaksi riba, hartamu akan kehilangan keberkahannya. Allah katakan dalam ayat ini, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Yamhaqullahu riba, Allah musnahkan riba, wa yurbis sadaqat, Allah menyuburkan sedekah. Maka sedekah yang Anda bayar ini 1.000, 2.000, 5.000 itu akan diperbesar oleh Allah, kata Nabi, sehingga mencapai sebesar gunung. Maka jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kebaikan apa yang Anda lakukan, jangan diremehkan. Mau itu 10.000, mau 5.000, mau 20.000, jangan diremehkan. Bisa jadi itu berkahnya lebih besar dibanding yang uang besar atau jumlah yang lebih besar. Maka Allah Subhanahu wa taala musnahkan riba, berarti harta yang di situ terdapat ada uang riba, transaksi riba, hilang berkahnya. Wa yurbis sadaqat, Allah menganjurkan kita menjauhi riba karena harta kita akan hilang berkahnya, dan sering mengeluarkan sedekah, bantu banyak orang. Kenapa? Allah akan menyuburkan, membesarkan, ya, memberkahi harta yang ada sedekahnya. Ini hadis Rasulullah SAW. Nabi dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ijtanibu as-sab'il mubiqat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama, Rasulullah mengatakan al-isyraku billah. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir, ilmu hitam. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Artinya apa? Menegakkan had. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Tapi bukan Anda yang menegakkan had. Yang menegakkan had itu penguasa. Kalau dia tidak menegakkannya, dia yang berdosa, bukan kita. Kemudian Rasulullah mengatakan, memakan riba berarti ini di antara perkara yang bisa membinasakan kita. Apa? Memakan riba. Memakan harta anak yatim, nauzubillah. Makan api di dalam perutnya. Dalam surat An-Nisa dijelaskan, ya, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kalau enggak salah ayat 9 surat An-Nisa. Orang yang makan harta anak yatim itu dia makan api di dalam perutnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lari dari medan perang. Sudah berhadapan dengan musuh, kabur dia, takut. Itu orang termasuk berbuatan dosa besar. Lari dari apa? Medan perang. Tapi kalau musuh masih berjauh dengan kita, maka itu berbaling mungkin tidak masalah. Tapi kalau sudah berhadapan dengan musuh, orang muslim, pasukan Islam dan orang kafir, maka tidak boleh lari. Namanya at-tawalli yaumaz zahf. Kemudian Nabi mengatakan qadhfil muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang suci bersih lagi beriman dengan berzinahan. Itu dijelaskan lebih detail di awal surat An-Nur.
Surat An-Nur itu banyak aturan-aturannya, adab-adabnya. Surat Al-Hujurat, surat An-Nur itu banyak sekali adab-adab dan aturan yang dijelaskan oleh Allah. Maka ketika Anda menuduh wanita berzina sedangkan dia wanita yang suci, yang beriman, maka itu termasuk dosa besar dan dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih tentang qadhfil muhsanat atau disebut qadhf. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, la'ana Rasulullah SAW akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Bayangkan, dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW melaknat orang, coba hitung, yang memakan riba, orang yang mewakilinya. Tuh perhatikan, Anda mewakili orang untuk transaksi riba aja Anda dapat laknat. Orang yang makan riba, orang yang mewakilinya, dan orang yang mencatatnya. Dan bukan yang mencatatnya lagi, dua saksi juga kena lagi laknat. Beliau bersabda, mereka semua sama. Seperti ada orang mencuri barang, mencuri handphone. Anda tahu ini barang curian, kata Nabi, Anda membeli dari orang tersebut, dapat dosa sama dengan orang yang mencurinya. Kenapa? Karena Anda membantu dia untuk mencuri lagi, jualan lagi, mencuri lagi, jualan lagi. Tapi kalau Anda tahu ini barang curian, tidak boleh kita beli. Kenapa? Biar kapok dia, biar tidak usah dia mengambil barang itu lagi, biar tidak dia mencuri lagi. Artinya apa? Mencegah daripada dosa. Maka coba ulangi lagi. Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, yang berwakilan. Ayo tolong ada rentenir fulan, bantuin dong, kamu kenalan sama dia, pinjam, saya mau pinjam 4 juta, 5 juta. Siap, saya bantu. Kata dia apa? Kita bilang, kamu dilaknat Rasulullah. Dia bilang, kan bukan buat saya, cuma buat teman. Halo? Buat teman gimana? Kamu juga kena laknat. Loh, saya cuma bantu orang. Bantu orang bukan begitu caranya. Maka orang yang memakan riba, ia mewakilinya dan pencatatnya. Kalau maaf, mohon maaf ya, kalau ada yang tersinggung, kalau tersinggung juga nggak apa-apa. Kalau kerjaan di bank riba, Anda yang mencatat kena laknat juga. Kerja transaksi riba itu kena laknat. Berarti apa? Pinjam kena, yang mewakili juga kena, karena kita punya pinjaman, atau karena kita yang mencatatnya, atau jangan-jangan karena kita saksinya. Itu semua kata Nabi SAW, hum sawa, artinya apa? Semua sama. Ini lebih mengerikan lagi. Rasulullah bersabda, ar-riba 73 baban aisaruhuma mithla an yankiha ar-rajulu ummahu. Na'udzubillah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah bersabda, riba memiliki 73 pintu dosa, dan yang paling ringan dosanya adalah bagaikan seorang yang menikahi ibunya. Ya, orang yang menikahi ibunya tuh bayangkan, ya. Orang yang menikahi ibunya mana boleh? Itu haram secara mutlak. Itu termasuk wanita. Kan wanita yang diharamkan itu ada dua. Wanita muharram ala ta'bid wa muharram ala ta'qid. Wanita yang diharamkan selama-lamanya, tidak boleh kita nikahin. Anak kita, kakak kita, adik kita, ibu kita, dan seterusnya. Itu mereka yang diharamkan. Bibi kita dan lain, itu diharamkan ala ta'bid. Itu selama-lamanya. Itu dibahas dalam kitab fikih. Ada yang haram ala ta'qid, itu sementara diharamkan, seperti adik istri kita. Haram bagi kita kalau kita masih menikahi adiknya atau kakaknya, ya, saudara istri, saudara kandung. Contoh, kecuali saya menceraikan istri saya atau dia meninggal, baru saya boleh nikahinnya. Tapi kalau menikah dua adik kakak sekaligus, itu tidak boleh. La yajuzul jam'u bainal mar'ati wa ammatiha wal mar'atu wa khalatiha. Tidak boleh kita menggabung antara apa? Seorang wanita dan bibinya. Ya, bibi dari ayah atau bibi dari ibu. Ammah itu adik ibu bapak, adik ayah kita. Ya, adik ayah perempuan istri kita. Atau bibi yang disebut khalah, itu adik daripada ibu istri kita. Ya. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis kedua ini, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashaddu 'inda Allah min 36 zanyah. Dari Abdullah
bin Hanzalah, beliau Nabi SAW bersabda, 1 dirham harta riba yang dimakan seorang yang dia mengetahui bahwa itu riba adalah lebih dahsyat daripada 36 zina. 36 kali antum berzina, 1 dirham saja, bayangkan lebih ringan ya, berzina 36 kali dibanding dosa 1 dirham riba. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud, "Ma ahadun aktsara minar riba illa kana 'aqibatu amrihi ila qillah." Nabi bersabda, tidaklah seorang memperbanyak memakan riba kecuali akibat dari perbuatannya adalah hartanya akan menjadi berkurang sedikit. Artinya apa? Hilang keberkahannya. Maka orang yang rentenir itu lama-lama keberkahannya hilang, hartanya juga musnah. Kenapa? Memanfaatkan kesulitan orang lain. Perhatikan, inilah balasan orang yang memakan riba di hari kiamat. Nauzubillah. Keadaan pemakan riba di neraka. Nabi menjelaskan di sini dalam hadisnya, kita baca artinya langsung. Kami mendatangi sungai yang airnya merah seperti darah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berenang di dalamnya, berenang di dalam sungai darah. Dan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan batu banyak sekali. Lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu sembari membuka mulutnya. Dan orang yang mengumpulkan batu tadi akhirnya apa? Menyuapi batu ke dalam mulutnya. Orang yang berenang tersebut akhirnya pergi menjauh sambil berenang. Kemudian dia kembali lagi pada orang yang mengumpulkan batu. Setiap dia kembali, dia membuka mulutnya, lantas disuapi batu ke dalam mulutnya. Aku berkata kepada keduanya, apa yang sedang mereka lakukan berdua? Mereka berdua berkata kepadaku, ya, coba perhatikan, ini intaliq, ya, berangkatlah. Maka kami pun berangkat. Dalam lanjutan hadisnya, wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi yasbahu fin nahri wa yulqamul hajar fa innahu akilur riba. Adapun orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapi batu, itulah pemakan riba. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya apa? Dia berenang di laut darah. Yang kedua, disuapi dengan batu masuk ke dalam perutnya. Itu apa? Memakan riba. Maka itu ancamannya adalah dia di dalam neraka itu. Kemudian berikutnya, di hari kiamat diancam dengan perut yang besar seperti rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau, dan sanad hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama, ya, sebagaimana dikatakan Hafidz Ibnu Abu Tahir. Nabi mengatakan, "Ataitu lailata usriya bi ala qaumin butunuhum kalbuyut fiha alhayyatu tura min kharij butunihim faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i akalatur riba." Pada malam Isra, aku mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar, artinya nampak, itu transparan, kelihatan perutnya. Isi perutnya itu diisi dengan ular. Aku pun bertanya, kata Nabi, siapakah mereka wahai Jibril? Wahai Jibril, mereka adalah para pemakan riba. Bayangkan, Jibril mengatakan itulah mereka yang diisi perutnya dengan berenang di laut darah, di api, di neraka jahanam, dan diisi perutnya dengan batu, dan juga isinya ada ular-ular, sebagaimana dijelaskan Rasulullah. Dosa riba yang paling ringan seperti menzinai ibu kandung sendiri. Dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Ar-riba 73 baba." Ya, riba itu ada apa? Riba itu ada 73 pintu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam lanjutan hadisnya, makan riba lebih parah dari 33 kali zina. Ya. Jeleknya riba disebutkan oleh seorang tabi'in. Tabi'in itu yang pernah jumpa dengan sahabat tapi enggak ketemu Nabi.
bernama Ka'bul Ahbar, seorang mantan pendeta Yahudi yang faham akan kitab-kitab Yahudi, bahkan bisa mengetahui secara umum manakah yang sahih dan batil dari kitab tersebut. Ya, Ka'bul Ahbar mengatakan apa? Beliau kan bukan hanya mengetahui kitab-kitab Al-Quran, bahkan mengetahui kitab-kitab Yahudi juga. Artinya apa? Beliau pernah baca kitab-kitab terdahulu, umat terdahulu, dan beliau sudah membaca dan sudah mengetahui akibat daripada memakan riba. Beliau mengatakan apa? Li'an azniya bi 33 zanyah ahabbu ilayya min an akula dirham riba ya'lamullahu anni akaltuhu hina akaltuhu riba. Aku berzina sebanyak 33 kali, lebih aku suka daripada memakan 1 dirham riba. Bukan berarti beliau menghalalkan zina, tidak, tetapi beliau membandingkan dosa. Karena kan kita punya dosa itu berbeda-beda, ya, tingkatan dosa itu berbeda-beda. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa di tanah air beda dengan dosa di tanah suci. Antum di Makkah dosa, nggak ada dosa kecil, semua dosa besar. Antum di tanah haram itu dosa besar semua, tidak ada dosa kecil. Beliau mengatakan, aku berzina sebanyak 33 kali, lebih aku suka daripada memakan 1 dirham riba, yang Allah tahu aku memakannya ketika aku memakan riba. Allah tidak akan menerima sedekah, infak dan zakat yang dikeluarkan dari harta riba. Hadis yang kita kenal riwayat Imam Muslim dalam sahih beliau dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, maha baik, dan Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik, yang thayyib juga. Maka di zaman ada orang kemarin bertanya, dia bertanya apa? Kalau saya mencuri, niat saya untuk bantu orang miskin, boleh enggak? Ya bu, enggak boleh lah, haram. Bantu orang boleh, tapi mencurinya itu yang enggak boleh. Ya, maka ada seorang ahli hikmah, seorang khalifah bertanya sama orang gila, bagaimana menurut kamu tentang orang yang mencuri? Kata beliau apa? Orang gila itu apa? Orang gila lebih berakal dari kita ternyata. Dia bilang, kalau dia mencuri karena profesi, karena memang kerjaan dia mencuri, harus ditegakkan had, potong tangannya. Tapi kalau dia mencuri karena lapar, yang dipotong tangannya adalah penguasa, karena membiarkan orang tersebut tidak dikasih makan minum, karena tanggung jawabnya. Maka Allah itu baik dan menerima yang baik. Ketika anda mencuri untuk bantu orang, mencuri itu haram, bantu orang boleh. Di zaman Imam Abu Hanifah ada orang yang mencuri sesuatu lalu disedekahkan. Kata beliau, saya mencuri tetap dosa, saya sedekahkan, dikasih pahala dari Allah SWT. Akhirnya Imam Abu Hanifah bilang apa? Pintar kau. Kamu mencurinya dosa, kamu sedekahkan tidak diterima, karena Allah hanya menerima yang baik. Saya punya bunga di bank, haram. Salah saya keluarkan gimana? Kan uang saya. Uang itu dikeluarkan dalam bentuk bangunan, bantuan, tapi bukan bentuknya sedekah. Bukan sedekah niatnya, tapi niat apa? Membersihkan harta. Ya, laisa li ajli sadaqah walakin litakhallus minal mal. Bukan niat sedekah, tetapi niat dengan membersihkan harta kita. Doa pemakan riba sulit terkabul. Dalam hadis Abu Hurairah yang tadi kita jelaskan, ini potongan dari hadisnya. Ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, basah dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Wahai Rabbku. Dia mengangkat dua telapak tangannya, padahal dia berdoa, padahal memakannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan yang diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan, Allah akan mengabulkan doanya, sedangkan sumber harta itu dari yang haram. Memakan riba membuat hati keras. Allah berfirman, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Badan yang tumbuh dari harta yang haram akan berhak disentuh api neraka. Yang pernah dinasihati Rasulullah SAW pada Ka'b ibn Ujrah,
Ya Ka'bu ibn Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bih. Wahai Ka'b ibn Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka jahanam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Pesan terakhir untuk mereka yang transaksi riba atau mewakilinya, ini pesan kita terakhir, pesan cinta, kasih sayang untuk mereka yang melakukan transaksi riba, yang memakan riba, atau yang mewakilinya, atau perantaranya, atau saksinya, atau pencatatnya. Inilah berbagai ancaman yang mengerikan bagi pelaku riba. Alangkah baiknya mereka bertaubat sebelum terlambat. Sesungguhnya nikmat maksiat hanya sesaat, namun akan membawa celaka di dunia dan di akhirat nanti. Hanya Allah Azza wa Jal tempat memohon pertolongan. Semoga Allah kasih hidayah kepada kita dan mereka semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.